Apa nih yang terlintas di pikiran kalian kalau mendengar nama Tesla? Kalau kalian masih SMA, mungkin langsung keinget sama nama satuan untuk intensitas magnet. Kalau kalian mengikuti perkembangan teknologi, pasti langsung keinget sama mobil listrik Tesla buatan Elon Musk. Atau kalau kalian main COC pasti langsung kepikiran sama tower besi yang nembakin listrik bernama Hidden Tesla. Yang manapun yang kalian ingat, semuanya punya satu kesamaan. Mereka berasal dari satu nama, yaitu Nikola Tesla. Pada tanggal 7 Januari 1943, seorang pekerja di Hotel The New Yorker memasuki kamar 3327, di mana dia menemukan tubuh seorang pria berusia 86 tahun, yang meninggal sendirian di dalam kamar yang dia tinggali selama 9 tahun sisa hidupnya. Pria ini bangkrut dan terus hidup dengan memakan biskuit dan susu dengan sisa uang yang dia miliki untuk makan. Pria ini adalah Nikola Tesla. Jika kita melihat Nikola Tesla dari tahun-tahun terakhir hidupnya, akan sulit untuk percaya bahwa dia adalah salah satu otak paling jenius di dunia. Saking jeniusnya, dialah yang telah membentuk teknologi-teknologi era modern sekarang. Dari sistem listrik AC atau arus bolak-balik, remote control, radio komunikasi wireless, sinar X-ray, dan yang lebih mengesankan lagi dari penemuan-penemuannya yaitu, dia lebih memilih untuk menghabiskan semua uang dan hidupnya demi menjalankan proyek-proyek yang ditujukan untuk kemanusiaan. Tesla lahir pada 10 Juli 1856 di Kroasia. Ibunya juga lahir dari garis keturunan seorang penemu, dan memiliki ingatan luar biasa sehingga dapat menghafal keseluruhan puisi epik Serbia. Dia melatih putranya dengan latihan menghafal dan seiring berjalannya waktu, Tesla dikenal memiliki eidetic memory atau ingatan fotografis. Sebuah kemampuan di mana seseorang dapat mengingat sesuatu dengan sangat detail layaknya sebuah foto. Tesla pun dapat berbicara 8 bahasa. Saat Tesla berusia 5 tahun, dia menyaksikan kematian kakak laki-lakinya saat menunggangi kuda. Setelah kejadian itu, Tesla seringkali melihat gambar-gambar dalam otaknya, saking nyatanya gambar itu dia tidak dapat membedakan imajinasi dan realita. Dia mengklaim bahwa penemuan-penemuannya datang melalui gambar-gambar tersebut. Dia dapat merangkai dan mengonsep seluruh penemuannya terlebih dahulu dalam imajinasinya sebelum benar-benar mengerjakannya. Saking detailnya, dia juga bisa membayangkan kesalahan dalam desainnya dan langsung mengoreksinya tanpa ditulis di atas kertas sama sekali. Dia bilang di sebuah wawancara di tahun 1919, "Saya tidak buru-buru bekerja saat saya mendapatkan sebuah ide. Saya akan terlebih dahulu membangunnya di imajinasi saya. Saya ubah konstruksinya, saya buat perbaikan-perbaikan dan saya jalankan mesinnya di dalam otak saya. Dan akhirnya penemuan saya selalu bekerja sebagaimana mesin tersebut bekerja dalam imajinasi saya." Dia juga unggul di perkuliahan dan pendidikan, walaupun akhirnya dia harus drop out gara-gara kecanduan berjudi dan alasan pribadi lainnya. Tapi, semasa berkuliah, dia merasa terinspirasi oleh profesor fisikanya yang mengajarkan soal listrik. Oleh karena itu dia sangat semangat untuk mempelajari listrik. Pada tahun 1882 dia bekerja di Continental Edison Company untuk memasang lampu-lampu indoor. Manajernya menyadari bahwa Tesla menyia-nyiakan bakat dan kemampuannya dalam bekerja di posisi itu, akhirnya dia berikan tugas kepada Tesla untuk mengembangkan mesin dinamo. Saking berhasilnya Tesla, perusahaan menyuruhnya keliling Eropa untuk memperbaiki masalah tersebut di tempat lain. Pada tahun 1884 saat usianya 28 tahun. Manajernya Tesla menawarkan pekerjaan di Edison Machine Works di New York milik Thomas Alva Edison, sang penemu kontroversial. Tesla menerima pekerjaan tersebut dan segera menjadi warga negara di New York pada 1891. Segera setelah itu, dia menemui pemiliknya yaitu Thomas Edison. Awalnya mereka berdua akur, karena Tesla menganggap Edison sebagai sosok yang menginspirasinya. Edison pun menghargai Tesla dari etos kerjanya. Sayangnya hubungan mereka tidak bertahan lama.
Berawal dari perselisihan tentang arus AC dan DC di mana Tesla lebih memilih untuk menggunakan arus AC, sedangkan Edison yang memilih arus DC karena dia memiliki hak paten untuk arus DC dan menghasilkan banyak uang dari situ. Tesla seringkali menjelaskan manfaat dari arus AC, akan tetapi Edison merasa takut untuk mengakui arus AC karena takut penjualan arus DC akan berkurang dan akhirnya mengurangi kekayaannya. Tesla akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya di Edison setelah 6 bulan dan memutuskan untuk mengembangkan perusahaannya sendiri, dan kembali mengembangkan ide dari arus AC. Tetapi investornya merasa sulit untuk mempercayai Tesla hingga akhirnya mengambil alih perusahaan termasuk hak-hak paten milik Tesla. Tesla akhirnya kembali jatuh miskin. Akan tetapi, tidak lama setelah itu ada investor yang membantu Tesla mendirikan Tesla Electric Company pada 1887, di mana Tesla menciptakan sebuah mesin yang menggunakan prinsip arus AC yang lebih murah daripada mesin pada umumnya. Penemuannya ini ditampilkan di American Institute of Electrical Engineers, di mana seorang investor bernama George Westinghouse tertarik pada penemuan Tesla. Dia adalah salah satu pebisnis kelas kakap di bidang listrik yang sedang mencari cara untuk menyaingi Edison. Dia membeli mesin buatan Tesla dan menjadikannya konsultan dengan gaji $55.000 atau sekitar 800 juta per bulan. Dan dimulailah perang yang disebut perang arus antara Tesla dan Edison. Edison seringkali menggunakan cara-cara yang tidak sehat untuk menjelek-jelekan penemuan Tesla dan meningkatkan penjualan milik Edison. Tetapi Tesla terus mengembangkan dan membuktikan bahwa penemuannya ini aman dan sangat bermanfaat bagi umat manusia. Hingga akhirnya dapat menyaingi perusahaan Edison. Dan perusahaannya pun dipilih untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di air terjun Niagara mengalahkan Edison. Singkat cerita, Westinghouse sedang berada di ambang kebangkrutan, dan dia meminta Tesla untuk mengurangi royaltinya supaya dia dapat melunasi hutangnya. Tesla yang tidak terlalu memikirkan tentang uang sekaligus ingin berterima kasih pada Westinghouse atas bantuannya, menghentikan kontrak mereka yang seharga $300 juta untuk membantunya. Westinghouse akhirnya membeli paten arus AC milik Tesla seharga $6 juta di tahun 1897 dan uang tersebut digunakan Tesla untuk membangun laboratorium di New York. Tesla kemudian menciptakan penemuan-penemuan lainnya termasuk Tesla Coil yang paling terkenal, sebuah alat yang mampu mentransmisikan listrik tanpa kabel. Tesla juga menciptakan remote control sinar X-ray yang saat ini sangat berguna di dunia medis, dan kalau bukan karena laboratoriumnya habis terbakar, dia harusnya menjadi penemu sinyal radio juga sebelum Marconi. Banyak pihak yang menganggap Tesla sebagai inventor paling besar sepanjang sejarah. Kontribusinya dalam pemanfaatan listrik di zaman modern ini memang gak bisa disepelekan. Listrik AC, radio remote control, radio dan wireless transmission adalah bukti bahwa visinya jauh melampaui zamannya. Coba kita lihat quote Tesla berikut ini. When wireless is perfectly applied, the whole Earth will be converted into a huge brain, which in fact it is, all things being particles of a real and rhythmic whole. We shall be able to communicate with one another instantly, irrespective of distance. Not only this, but through television and telephony we shall see and hear one another as perfectly as though we were face to face, despite intervening distances of thousands of miles, and the instruments through which we shall be able to do this will be amazingly simple compared with our present telephone. A man will be able to carry one in his vest pocket. Tesla sudah dapat memprediksi kondisi kita saat ini, di mana kita semua saling terhubung oleh handphone, dan dapat berkomunikasi dengan sangat mudah. Padahal teknologi pada zaman Tesla itu masih sangat jauh dari teknologi kita sekarang. Tesla menghabiskan masa hidupnya dengan menjomblo. Menurutnya pernikahan cuma menghambatnya untuk melakukan penemuan. Semasa hidup pun, dia cuma punya beberapa sahabat, salah satunya adalah penulis terkenal, Mark Twain. Dia banyak menghabiskan waktunya seorang diri. Umur paten yang cuma 17 tahun membuat dia kehilangan pemasukan dan kesulitan keuangan. Tesla menghabiskan masa tuanya dengan menginap di penginapan murah sembari setiap harinya memberi makan merpati. Semakin tua, Tesla semakin kehilangan harismanya.
Dia pun meninggal dalam keadaan miskin, seorang diri di penginapannya. Cukup sekian episode kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah hidup Nikola Tesla? Tesla mungkin gak seterkenal dan sekaya Edison. Mimpi dia untuk mengalirkan energi ke seluruh dunia mungkin gak tercapai. Tapi apa yang telah dia lakukan telah menginspirasi banyak orang untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi bumi dan kemanusiaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.